Udah lewat berapa? 52. 52. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa live lagi di sini untuk mereview kitab Abu Masyar Al-Falaki, yaitu sebuah kitab yang bukan hanya orang Islam yang mempergunakan, tetapi orang Barat pun banyak yang mempergunakan dari kitab ini. Sebelumnya kita baca suratul Fatihah, kita niatkan pahalanya untuk Abu Masyar Al-Falaki. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini adalah kitab Abu Masyar Al-Falaki, kitab tua juga nih kitab ya, yang keluaran baru mungkin banyak gitu. Ini kitab lamanya. Sekarang kita review kitab Abu Masyar Al-Falaki pelan-pelan, mungkin 30 menit insya Allah. Kita masuk ke mukadimahnya. Salah satu tokoh ilmu falak yang dibilang termasyhur kitabnya itu ya kitab Abu Masyar Al-Falaki. Nama kitab aslinya ini sebenarnya bukan Abu Masyar Al-Falaki. Abu Masyar Al-Falaki itu pengarang dari kitab ini, namanya itu Abu Masyar Al-Falaki. Kitab aslinya ini namanya Mawazidur Rijal wa Nisa. Nama asli kitab ini Mawarizul Rijal wa Nisa, yaitu kelahiran laki-laki dan perempuan. Tapi lebih tersohor dengan nama pengarangnya, yaitu Abu Masyar Al-Falaki. Jadi nama kitabnya itu Mawaridul wan Nisa, kelahiran laki dan perempuan. Itu termasuk namanya jadi kitab nama Abu Masyar Al-Falaki di seluruh dunia. Mukadimahnya di sini. Dalam mukadimahnya beliau menyusun kitab ini setelah merenungi dari satu ayat. Jadi Abu Masyar Al-Falaki membuat kitab ini setelah menemukan satu ayat, yang mana ayat ini A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi ja'ala fi samai buruja wa ja'ala fiha wa qamara buhira. Tabarakallazi ja'ala fi samai buruza wa ja'ala fiha wa qamara buhira. Maha suci Allah yang telah menjadikan bilangan atau buruj zodiak. Buruj itu zodiak, dan Allah jadikan di dalamnya nur, cahaya atau matahari, dan syamsa dan bulan yang bersinar. Jadi maha suci Allah yang telah menjadikan buruj zodiak, dan Allah jadikan di dalamnya matahari dan bulan yang bersinar. Ini
dari ayat ini Abu Masyar Al-Falaki istilahnya kepikiran ingin membuat suatu kitab yang di dalamnya berisikan ilmu perbintangan, yaitu ilmu zodiak, ilmu buruj. Dari ayat ini beliau menemukan berdasarkan buruj atau zodiak, intinya bagaimana seseorang itu menemukan garis hidupnya, menemukan garis hidup, sakit, pekerjaan, rezeki, arah rezeki, dan lain-lain, dengan menghitung pergerakan benda langit. Itu dengan benda langit itu yaitu apa? Buruj ya, dengan ilmu perbintangan. Jadi dari ayat yang tadi beliau menemukan berdasarkan buruj, zodiak, intinya bagaimana orang bisa menemukan garis hidup, sakit, rezeki, pekerjaan, dan lain-lain. Dan kita masuk ke pasal 1. Dan beliau membagi kitab Abu Masyar Falaki ini menjadi 11 ya. 12-nya itu sudah masuk ke wafak, ke wifik. Jadi untuk 11 dulu saya kaji, ntar yang 12 kita lanjutin. Fasal yang pertama yaitu dari 11 fasal. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Fi makremati mahyudi surisinin bisabi biyam sabi'i, tentang mengetahui dalam setahun, ilmu tentang mengetahui dalam setahun. Fi makrimati wa yudi surisinin bisaji layam syabi'i, ilmu tentang mengetahui dalam setahun apa yang terjadi di awal tahun. Jadi Abu Masyar Al-Falaki ini sudah membuat ilmu dalam satu tahun itu apa yang terjadi. Misalnya 1 Muharram jatuhnya di tanggal di bulan sekian. Nah, itu dia tahu tuh di tahun itu akan terjadi apa gitu. Itu fasa pertama, dia membahas itu tentang kejadian awal tahun. Dan pasal yang kedua ini tulisannya ini agak sedikit ngeja dikit ya. Pasal yang kedua, fi makrifati kawakibi ayam wa tabiha wa na'adihai wa maulukiha. Fi makrifati kawakibi ayam wa tabaiha wa ni'adiha wa maulukiha, yaitu ilmu untuk mengetahui planet hari dan tabiat, ilmu yang mengetahui planet hari dan tabiat malaikat. Jadi gini, ilmu ini ilmu yang mengetahui untuk jadi planet hari, misalnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi hari Senin itu planetnya apa, malaikatnya siapa,
nanti itu untuk bertawasul gitu. Jadi contohnya gini. Nah, contohnya Minggu itu planetnya Syam ya. Minggu itu planetnya Syam atau matahari. Matahari itu sifatnya panas dan kering. Malaikatnya itu Ruqyail, atasnya, dan bawahnya itu Ruqyail berarti bawahnya itu malaikat Maimun. Jadi kalau sifatnya panas, hari Minggu itu planetnya Syam. Sifatnya matahari, panas dan kering. Malaikat atasnya itu Ruqyail, bawahnya itu Maimun. Jadi kalau ada yang ingin mempunyai hajat di hari Minggu itu, dia bertawasul kepada dua malaikat ini. Misalnya ada hajatan atau mempunyai hajat tertentu, bertawasul dengan malaikat ini untuk agar dilancarkan hajatnya. Misalnya agar tidak hujan atau tidak banjir gitu. Dan yang ketiga ini jam baik di siang hari. Jadi di siang hari itu ada 12 jam ya. Ada 12 jam baik siang. Jadi ini 3 sama 4 ini sama nih. 3-nya itu siang, 4-nya itu malam. Jadi yang ketiga itu melihat jam baik di siang hari, dan malamnya itu masuk ke yang keempat, yang baik di malam hari. Jadi 3 sama 4 itu melihat jam baik siang dan malam. Jam baik dan jam yang tidak baik gitu. Atau jam yang kurang baik. Baik untuk apa? Misalnya baik untuk melamar pekerjaan di siang hari apa? Baik untuk menikah, baik untuk mencari rezeki. Dan yang tidak baik misalnya ini di hari ini jam segini tidak baik untuk menulis azimat, dan di hari ini di jam ini tidak baik untuk melamar pekerjaan. Itu ada hitungannya itu di pasal yang keempat. Jadi pasal yang keempat itu dia lebih condong ke malam hari, yang ketiga itu di siang hari. Jadi begini, yang tidak baik dan nggak baik itu misalnya begini. Contoh, pagi hari itu, walaupun begini ya, Allah itu hari itu baik, diciptakan oleh Allah semua. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu baik, Allah menciptakan hari. Dan jam, itu jam baik semua. Tapi ada yang lebih baik lagi, misalnya jam 7 pagi jualan sekutang. Nah itu kan lain. Harusnya jualan sekutang itu jam 7 malam. Baik ya jam 7 pagi itu jualan nasi uduk. Nah itu laku. Nah itu jadi jam baiknya di situ maksudnya. Itu contoh kecilnya ya. Jadi kalau jam 7 pagi dia jualan sekutang, ya kurang laku. Tapi kalau jam 7 pagi dia jualan nasi uduk atau sarapan, lontong sayur, nah itu laku. Ya itu jam baik gitu. Itu ada hitung-hitungannya. Dan pasal yang kelima itu perhitungan. Nah ini perhitungan menang kalah nih. Jadi perhitungan menang kalah ini diambil dari nama ya. Perhitungan menang kalah itu misalnya calon presiden namanya AA terus BB gitu. Terusnya AA hisab jumlahnya berapa, BB nilai hisab jumlahnya berapa gitu. Misalnya calon presidennya 2024 saya nih, Feryandi gitu. Nilai hisabnya saya tinggi, nilai hisabnya 700 apa 1700 gitu. Nah, saingan saya nilai hisab jumlahnya itu 600, berarti saya menang. Nah, itu ada hitungannya tuh. Menang dan kalah. Mudah-mudahan kejadian tuh 2024 saya jadi presiden. Amin, ya. Jadi yang kelima itu perhitungan menang dan kalah. Tapi di sini nggak bisa untuk dalam arti nggak bisa, wah kalau begitu Piala Dunia yang main judi bisa menang mulu dong gitu. Itu nggak bisa dibuat untuk perhitungan
gitu. Jadi itu bisanya untuk melihat menang dan kalah, misalnya perperangan antara kerajaan ini atau nih kita nih Rusia, apa yang sekarang lagi perang tuh, Rusia sama Ukraina itu lagi perang. Itu bisa kita hitung tuh. Ro itu berapa, ro itu 200, sin berapa. Nah, itu ketahuan tuh Ukraina berapa. Jumlah hisab jumalnya itu hasil diambil 12. 12 sama dengan hasil. Hasil dari 12 itu dibagi 3 sama dengan hasil. Nah, itu kelihatan di situ. Yang nilainya lebih banyak itu yang menang. Kenapa bisa tahu? Karena emang ini Abu Masyar Al-Falaki itu ahli dalam bidang ilmu benda-benda langit, ilmu perbintangan. Dan mukadimah yang ke-6, perhitungan buat bisnis, buat suami istri, mencari suami atau mencari istri, cocok atau tidak gitu ya. Jadi di sini yang ke-6 itu untuk perhitungan cocok atau tidaknya berbisnis atau berpartner dengan seseorang, mencari pasangan hidup, cocok atau tidaknya. Misalnya saya berbisnis dengan si Fulan, dengan si A. Kita hitung nih nama saya dengan nama dia, kita hitung. Ketika nama saya lebih besar, nama dia lebih kecil, berarti itu masih bagus. Kecuali nama saya kalah, perhitungan nisab jumalnya, nama dia lebih tinggi. Nah, itu hati-hati. Dan sama juga untuk suami dan istri gitu. Mencari suami atau mencari istri itu ada hitungannya dihitung. Nah, mana nih yang lebih dominan, ntar istrinya apa suaminya gitu. Itu ada perhitungannya. Nanti itu masuk ke bab 12 ke atas. Ini saya mau 30 menit aja karena jam 12 ke atas nanti ada pekerjaan khusus, masuk ke kamar khalwat. Dan yang ketujuh itu tentang orang sakit datangnya dari mana, apa dari kerjaan orang atau dari sendiri gitu, dari kita sendiri gitu. 7 itu tentang orang yang sakit, dan datangnya dari mana sakitnya, baik dari orang maupun dari kita sendiri. Dari kita sendiri itu ya kita tidak menjaga kesehatan. Kalau dari orang ya berarti ada yang ya guna-guna gitu. Itu ada hitungannya. Nanti hitungannya itu ada di Lauhul Hayat dan Lauhul Mamat. Jadi kalau ketika di Lauhul Hayat dan Lauhul Mamat, nanti itu di yang ke-11 saya bahas. Itu yang kiriman akan ketahuan kiriman, yang sakit murni akan ketahuan sakit murni. Jadi Abu Masyar Al-Falaki itu memang ahli dalam bidang ilmu melihat benda-benda langit, mencocokkan benda-benda langit. Dan ini bukan orang Islam saja yang memakai, orang Barat pun banyak yang memakai. Sekarang kita masuk yang ke-7. Ini saya singkat-singkat aja ya. Ini saya ambil inti-intinya aja karena ini yang intinya begini. Kalau saya baca semua sama aja intinya ya begini. Yang ke-7 itu hisab orang hamil. Hisab orang hamil itu maksudnya kalau zaman sekarang itu USG. Kalau zaman dulu itu nggak ada. Jadi tahu orang hamil itu bayinya laki-laki atau perempuan gitu. Jadi kalau sekarang masih dipakai, itu dokter nggak laku USG. Karena sekarang orang udah banyak yang malas belajar, yang udah nggak mau belajar kitab seperti ini. Jadi Abu Masyar Al-Falaki itu dalam kitabnya itu kalau kita pelajari, orang yang hamil itu dia laki-laki atau perempuan, kandungannya itu bisa kita hitung, bisa terlihat. Bukan terlihat ya, maksudnya kita hitung hasilnya, oh ini laki-laki, yang ini hasilnya segini, oh berarti wanita gitu. Jadi kalau ada zaman sekarang begitu USG nggak laku.
nggak laku deh USG. Jadi USG zaman dulu itu dengan perhitungan pakai ilmu falak. Makanya ilmu falak itu sangat banyak. Dulu itu orang itu berebut belajar ilmu falak. Sekarang itu orang malas belajar ilmu falak ya, karena emang agak sedikit membosankan gitu. Tapi kalau yang hobi insya Allah sih lancar-lancar aja. Masuk yang ke 9 itu menerangkan tentang waktu berpergian, jam yang baik dan jam yang tidak baik, dan orang yang menang gitu. Maksudnya itu yang ke-9 itu menerangkan tentang bepergian, waktu baik, dan orang yang bukan menang ini hilang, dan orang yang hilang. Jadi gini, kapan kita mau berpergian itu ada jam baiknya, ada hari baiknya. Biasanya menghitungnya itu jam baiknya. Kalau hari misalnya kita udah tentuin hari Minggu, tapi jam baiknya itu di jam 8, ya kita ikutin jam baiknya jam 8. Atau kita undur, jangan diundur, jangan terlalu jauh. Jangan jalan jam 7, jalannya jam setengah 8, yang mendekati ke angka 8. Ini saya singkat aja ya, langsung ke 10. Abu Masyar Al-Falaki pasal yang ke-10 menjelaskan waktu kelahiran. Ini hampir sama dengan pasal ke-6 nih. Menjelaskan waktu kelahiran bayi seperti apa dan wataknya. Ini lebih detail lagi. Jadi Abu Masyar Al-Falaki itu jadi dia bayi yang lahir di hari ini, di jam ini, wataknya seperti ini, tabiatnya seperti ini. Itu akan ketahuan itu dari kecilnya. Jadi ada bayi lahir di hari Minggu jam 9, itu akan ketahuan wataknya seperti ini, tabiatnya seperti ini gitu. Jadi itu udah kelihatan dari kecil gitu ya. Ini anak bakalan pinter, terus bakalan jadi pejabat. Nah itu udah kelihatan dari kecil, kita hitung gitu. Dan yang terakhir yaitu papan kehidupan. Makanya apa itu papan kehidupan? Agak sedikit seram nih. Papan kehidupan itu Lauhul Hayat dan Lauhul Mamat. Ketika ada orang yang sakit, kalau kita hitung itu, nah ini ya, yang paling bawah ini, Lauhul Hayat dan Lauhul Mamat. Kalau kita hitung itu masuknya ke Lauhul Hayat, itu orang yang sakit itu insya Allah kemungkinan akan sembuh. Tapi jika kita hitung jatuhnya masuknya ke Lauhul Mamat, itu kemungkinan hasil akan buruk orang yang sakit itu. Jadi angka dalam Lauhul Mamat itu adalah 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 28, 29, 30. Lauhul Hayat 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 25, 26, 28. Ini ya, Lauhul Hayat dan Lauhul Mamat. Ini juga untuk bisa kita menghitung kita akan mempunyai hajat apa, kita hitung dari sini. Lauhul Hayat dan Lauhul Mamat. Itu sudah masuk yang ke-11 ya. Ini udah hampir 30 menit karena saya ada pekerjaan lain yang akan membuat. Jadi saya bahas satu lagi yang ke-12. Yang
yang ke-12. Yang ke-12 itu Abu Masyar Al-Falaki itu pasal yang ke-12 menerangkan cara mengetahui karakter manusia. Jadi ini yang ke-12 dan seterusnya itu udah masuk ke pembelajaran ilmu rajah, ilmu wifik. Karakter-karakter manusia dan pergerakan benda-benda langit. Jadi pasal 12 itu menerangkan cara mengetahui karakter manusia dengan burutnya atau dengan zodiaknya, dan kita bisa hitung dengan namanya sesuai dengan apa yang sedang saya perbuat malam ini. Nanti saya sedang buat itu namanya rajah pribadi. Nah itu rajah pribadi itu nama saya Ferry Yandi. Berarti fa, ro, ya, nun, dal. Fa berapa, ro berapa, ya berapa, nun berapa, dal berapa, itu di total. Nah totalnya itu dibagi 12 sama dengan hasil. Hasilnya itu dibagi 3 sama dengan hasil. Hasilnya itu masuk ke miftah. Nah sampainya seperti ini. Ini ya, balik. Ini hitungan nama saya nih. Hitungan nama saya itu miftahnya itu adalah 111. Miklaknya itu 119. 111, 112, 113, 114, 115, 16, 17, 18, 19. Jadi misalnya Feryandi fa, ro, ya, nun, dal. Hitung, ditotalin, totalnya itu berapa, diambil 12, dapat hasilnya dibagi 3. Nah itu masuknya angka miftah, angka yang kita akan masukin, yaitu 111. Setiap orang kemungkinan nggak sama, kecuali namanya sama ya pasti sama gitu. Misalnya namanya Muhammad ya pasti sama dia hitungannya. Jadi kalau saya miftahnya itu miftahnya itu 111 masuk ke 112, ke 113 terus sampai 119. Kalau kita hitung secara horizontal dan vertikal, dia hasilnya akan sama. Gitu. Sama seperti wafak mutsalat. Ini wafak mutsalat 3 kali 3. Tapi yang saya bentuk menjadi nilai saya sendiri. Ini adalah yang saya baru buat, ada rajah pribadi yang untuk di toko, di rumah, atau di pabrik. Jadi perhitungan seperti itu bukan perhitungan sembarangan. Bukan seperti asal-asal ada angka-angka itu, bukan angka-angka sembarangan. Jadi angka itu angka yang memang sudah didesain, dihitung, mungkin udah ada yang sampai barangnya, nanti nyusul itu keterangannya, karena keterangannya itu masih coret-coretan. Saya belum rapihin. Nanti kalau saya sudah rapihin baru saya akan fotoin. Jadi asmanya dia apa, yang harus diberi berapa kali, nanti malaikatnya apa, tawasulnya ke malaikat siapa, kalau dia ada hajat menghadap kemana jalur gaibnya. Nah itu. Sekian itu aja dari saya, karena ini udah mau masuk jam 12, saya harus ada yang saya kerjakan. Mungkin sampai pagi saya tetap update status di WhatsApp. Selalu temenin saya di WhatsApp tuh sampai jam pagi. Terima kasih yang udah bergabung. Mohon maaf saya nggak bisa balas satu persatu karena ini tidak ada asisten, sendiri aja. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.